Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Lenasari, NPM 181600090. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu landasan teori. Bagian 1.1 layanan bimbingan dan konseling. Seperti kita ketahui, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada seorang individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah yang ada di dalam dirinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam dirinya tersebut sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntutan agama. Bimbingan atau sering disebut guidance lebih bersifat preventif atau pencegahan yang dapat dimaknai sebagai proses pemberian bantuan yang bertujuan untuk membantu individu membuat keputusan yang penting di dalam hidupnya yang biasa terjadi di persekolahan atau bimbingan konseling tersebut. Dalam pendidikan, guru bimbingan konseling bertugas mengarahkan ketercapaian tugas perkembangan peserta didiknya. Hal inilah yang menyebabkan layanan bimbingan konseling merupakan salah satu bentuk fasilitas peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya. Perkenalkan, nama saya Meli Juliana dengan nomor NPM 181600080. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Terdapat 8 macam-macam layanan. Yang pertama itu ada layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perseorangan, yang keenam layanan konsultasi, dan yang terakhir layanan mediasi. Saya akan menjelaskan 3 layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, dan layanan penempatan dan penyaluran. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik dalam memahami lingkungan baru, seperti di lingkungan satuan pendidikan bagi siswa baru, dan objek-objek apa yang perlu diketahui peserta didik untuk menyesuaikan diri serta mempermudah agar di lingkungan baru tersebut dapat efektif dan berkarakter. Lalu yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, dan pendidikan lanjutan secara terarah dan objektif serta bijak. Yang terakhir, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan yang membantu peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran bagi peserta didik di dalam kelas. Contohnya seperti kelompok belajar, peminatan, lintas, pendalaman minat, program latihan, dan kegiatan. Untuk layanan penguasaan konten, layanan konseling perseorangan, layanan konsultasi, dan layanan mediasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Saya Ketut Junedi, NPM 181600074. Saya akan menjelaskan 4 layanan. Yang pertama, layanan penguasaan konten, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan dalam melakukan atau berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah atau madrasah, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan tuntutan, kemajuan, dan karakter cerdas yang terpuji sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya. Dan yang kedua, layanan konseling perseorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang di dalamnya sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Dan yang ketiga, layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara atau perlakuan yang perlu dilaksanakan pada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Dan layanan yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau memperbaiki hubungan dalam pihak dan dengan karakter cerdas dan terpuji. Sekian,
penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Saputra, NPM 18160087 dari PGSD 5B. Di sini saya akan memaparkan poin yang kedua, yaitu bidang-bidang layanan bimbingan dan konseling sekolah dasar. Pada dasarnya mengacu pada perkembangan siswa SD yang tengah beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas dan belajar bersosialisasi dengan mengenal berbagai aturan, nilai dan norma-norma materi bimbingan dan konseling. Di SD termuat dalam 4 bidang bimbingan. Yang pertama yaitu bimbingan sosial, bimbingan pribadi, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Yang poin A yaitu layanan bidang bimbingan sosial. Ada beberapa macam layanan bimbingan sosial. Yang pertama yaitu layanan informasi, mencakup tentang ciri-ciri masyarakat maju dan modern, makna ilmu pengetahuan, dan pentingnya iptek bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu orientasi, yaitu layanan ini untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial seperti berbagai suasana hubungan antar individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu. Selanjutnya yaitu poin B, bidang bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan program belajar di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Aprilia akan menjelaskan mengenai aspek-aspek bimbingan belajar. Yang kedua, tujuan bimbingan belajar, dan yang ketiga, bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Yang pertama, aspek-aspek bimbingan belajar. Terdapat aspek-aspek dalam bimbingan belajar, yaitu pengembangan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar, bersikap terhadap guru dan narasumber, mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan PR, serta mengembangkan keterampilan belajar, pengembangan disiplin belajar, dan berlatih secara mandiri maupun kelompok. Pemantapan dan pengembangan penugasan materi di SD, orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Yang kedua, tujuan bimbingan belajar secara umum. Tujuan belajar adalah membantu individu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan siswa. Selanjutnya yang ketiga, bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Adapun bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar yaitu yang pertama, orientasi kepada siswa, khususnya siswa baru, tentang tujuan sekolah dan madrasah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar tepat, dan penyesuaian diri dengan corak pendidikan. Penyadaran kembali tentang secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah dan madrasah maupun di rumah, baik secara individual maupun kelompok. Bantuan dalam memilih jurusan atau program yang sesuai, memilih kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pengumpulan data siswa berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, cita-cita, ada program studi atau jurusan-jurusan tertentu, dan lain-lain. Bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar seperti kurang mampu menyusun dan menghadapi ujian atau ulangan. Yang kedua, kurang dapat berkonsentrasi, kurang menguasai cara belajar yang tepat, dan lain-lain. Bantuan dalam hal membuat kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompok supaya belajar berjalan secara efektif dan efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya poin C, bidang pengembangan karir. Bimbingan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik mengenalkan dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimilikinya. Menurut Winkel tahun 2015, dalam Merike Jesse Tanot tahun 2020, bimbingan karir dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dalam memilih lapangan kerja. Bimbingan karir adalah suatu proses bantuan layanan dan pendekatan terhadap individu atau siswa agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, mengenal dunia kerja, mengembangkan masa depannya dengan bentuk kehidupan yang diharapkan, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab. 1. Aspek-aspek bimbingan karir. Bidang bimbingan ini membuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha memperoleh penghasilan, pengenalan orientasi dan informasi karir pada umumnya sangat sederhana. Pengenalan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir. Orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, nomor 2, tujuan bimbingan karir agar siswa memperoleh informasi tentang karir, jabatan, atau profesi tertentu, agar siswa memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerjaan tertentu dengan benar, agar siswa mampu menyesuaikan diri, agar siswa mampu mengembangkan karir. Selanjutnya yang ketiga, bentuk-bentuk layanan bimbingan karir. Ada layanan informasi tentang diri sendiri yang mencakup kemampuan intelektual, bakat khusus, minat umum dan khusus, dan lain sebagainya. Layanan informasi tentang lingkungan hidup yang relevan bagi perencanaan karir yang mencakup informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi karir. Usaha-usaha yang membantu siswa merencanakan masa depannya yang mencakup perencanaan masa depan, pengambilan keputusan, penyaluran ke salah satu jalur studi akademik, pemantapan dan orientasi layanan ini untuk bidang pengembangan karir mencakup suasana lembaga, dan objek karir atau pekerjaan seperti kantor, bengkel, pabrik, pengoperasionalan, perangkat kerja tertentu, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Oktiantika Putri, NPM 1816095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan bimbingan konseling. Ada beberapa pendekatan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang ditemui di sekolah dasar. Yang pertama, pendekatan krisis. Pendekatan krisis adalah usaha pendekatan yang dilakukan oleh konselor kepada individu yang memiliki masalah. Di sini, pihak bimbingan konseling menunggu konseling datang menghadapnya. Kemudian, pihak bimbingan konseling membantu menangani masalah yang dihadapi oleh konseling. Yang kedua, pendekatan remedial. Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, pembimbing memfokuskan tujuannya pada kelemahan-kelemahan individu dan selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya, dan juga untuk menghindari terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat digunakan untuk membantu anak, seperti mengajarkan kepada anak keterampilan belajar, keterampilan bersosial, dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. Yang ketiga, pendekatan preventif. Pendekatan preventif adalah usaha pendekatan yang dilakukan oleh konselor kepada individu atau kelompok untuk mencegah atau mengantisipasi berbagai permasalahan, agar permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pada individu atau kelompok. Lalu yang keempat, pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan merupakan usaha pendekatan yang dilakukan oleh konselor kepada individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu.
Dalam hal ini, pihak konselor akan membantu individu, memudahkan individu dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi. Kemudian, kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan dalam pendekatan ini. Layanan pembimbingan diberikan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang mempunyai masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. Pendekatan ini juga lebih mutakhir dan proaktif. Dalam pendekatan perkembangan, kebutuhan akan layanan bimbingan konseling sekolah dasar muncul dari karakteristik dan permasalahan perkembangan anak didik, baik permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial, emosi, maupun bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana dengan NPM 18160055. Saya akan membacakan hasil penelitian. Tempatnya observasi. Kami melakukan observasi di berbagai sekolah. Yang pertama dengan nama Dini Aprilia dengan NPM 18160039, tepatnya di SD Suadipa Natar. Yang kedua ada Nindi Ayu Saputri dengan NPM 18160089, tempatnya di SDN 1 Mulyo Aji. Yang ketiga Ramadini dengan NPM 18160166, tepatnya di SDN 2 Perunas Wekandis. Yang keempat ada Juria dengan NPM 18160072, tepatnya SD 2 Negeri Batin. Yang kelima ada Herni 18160062 di SDN 1 Pasar Madang. Yang keenam Meli Juliana, tepatnya di SD Negeri 1 Srengsem. Yang ketujuh ada saya sendiri Fitriana 160055 di SDN 3 Bulak Balik. Yang kedelapan ada Novilena Sari, tempatnya di SD Wekanan. Yang kesembilan Oktia Antika Putri dengan NPM 18160095 di SDN 3 Sukaraja. Yang ke-10 ada Ketut Junaidi dengan NPM 18160074, tepatnya di SDN 1 Joharan. Yang kedua, daftar pertanyaan. Untuk memperoleh informasi dari guru, kami menerapkan metode wawancara via chat menggunakan aplikasi WhatsApp guna untuk memperoleh informasi bagi peneliti maupun pembaca. Yang pertama, apakah di sekolah ibu terdapat guru khusus bimbingan konseling? Sejauh ini di setiap sekolah pasti dapat berbagai bimbingan konseling atau BK. Namun dari beberapa sekolah yang telah kami observasi untuk guru khusus bimbing konseling di sekolah dasar, tugas ini dipegang oleh wali kelas di setiap jenjang kelas untuk menangani masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran ada kendala saat ibu menghadapi setiap siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Guru memiliki berbagai kendala, dikarenakan tidak semua siswa menyukai mata pelajaran yang di sekolah. Yang ketiga, apakah ada sebagian besar siswa yang berbagi pengalaman dengan ibu
karena siswa tidak takut dengan guru karena siswa merasa nyaman atas perilaku guru yang menurut siswa secara sadar bahwa sebenarnya tidak menyakiti dirinya, melainkan membimbing karena mereka ke arah yang lebih baik. Yang keempat, jenis masalah apa yang sering dihadapi siswa. Contohnya tuh kayak siswa merasa kesulitan dalam memahami setiap mata pelajaran. Yang kedua, siswa tidak mengerjakan tugas ketika pembelajaran daring atau online karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang ketiga, siswa sering mendapatkan nilai yang rendah dalam kegiatan pembelajaran karena siswa lebih sering menggunakan handphone untuk bermain game dibandingkan belajar. Lalu yang kelima, menurut Ibu, apakah faktor penyebab masalah tersebut terjadi di masa pandemi ini? Kita sebagai seorang guru berpendapat banyak sekali masalah yang dihadapi oleh siswa karena pembelajaran daring ini tidak cukup efektif seperti materi ajar, seperti materi matematika, kesenian, dan olahraga. Yang keenam, apakah masalah yang dialami oleh siswa di sekolah secara keseluruhan memiliki kesamaan atau berbagai setiap harinya? Terdapat siswa memiliki kesamaan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh siswa di saat KBM, tatap muka, dan daring, seperti ada beberapa siswa yang terlambat sekolah akibat bangunan kesiangan, siswa tidak memiliki kedisiplinan, dan berpakaian menggunakan aksesoris, sepatu berwarna, dan tidak memakai atribut. Yang ketujuh, menurut Ibu, seberapa pentingnya bimbingan konseling terhadap siswa? Guru berpendapat bahwa bimbingan konseling sangat penting terhadap siswa BK di sekolah. Karena BK adalah layanan bimbingan salah satunya untuk memotivasi siswa, memberikan layanan informasi pada siswa, memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi siswa seperti bimbingan kelompok, bimbingan belajar, teman sebaya, dan lain-lainnya. Yang ke-8, sesuai pengalaman saya di masa sekolah dasar, ada beberapa teman saya yang dipanggil ke ruang guru. Kemudian dia merasa deg-degan dan ragu untuk menemui guru dan sering bertanya sendiri kesalahan apa yang telah diperbuat. Apa solusi Ibu dalam mengatasi hal tersebut? Yang ke-9, apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan yang Ibu alami? Siswa terjadi bumbungan atau yang kurang baik untuk ketidaksukaan pada setiap kedua belah pihak. Dari wawancara yang penulis dapat tidak ditemukan informasi mengenai pengalaman yang kurang menyenangkan sehingga hubungan yang kurang baik antara kedua pihak. Yang ke-10, apakah ada program bimbingan konseling pada peserta didik? Tentu ada. Proses pelaksanaan program ini meliputi pemberian pelayanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi siswa belajar. Yang ke-11, apa tips untuk meraih kesuksesan? Memperoleh informasi. Yang pertama adalah memperoleh informasi. Meraih kesuksesan itu menentukan tujuan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang seperti aspek finansial yang pekerjaan,
Yang lalu lanjut ke analisis pembahasan masalah. Yang pertama, siswa merasa kesulitan dalam memahami setiap mata pelajaran, terutama matematika. Lalu ada analisis pembahasan masalah. Yang pertama itu, siswa merasa kesulitan dalam memahami setiap mata pembelajaran, terutama matematika. Yang kedua, siswa tidak mengerjakan tugas ketika kegiatan pembelajaran daring atau online karena kurangnya bimbingan dari orang tua. Yang ketiga, siswa sering mendapatkan nilai yang rendah dalam kegiatan pembelajaran karena siswa lebih sering menggunakan handphone untuk bermain game dibanding belajar. Yang keempat, ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa lebih memilih melakukan aktivitas sendiri seperti bermain dengan teman-temannya dibanding mendengar guru yang sedang menyampaikan materi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juria, NPM 18160072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan. Menurut Ibu, seberapa pentingkah bimbingan konseling terhadap siswa? Secara keseluruhan, guru berpendapat bahwa bimbingan konseling sangat penting terhadap siswa BK di sekolah. Karena BK adalah layanan bimbingan salah satunya untuk memotivasi siswa, memberikan layanan informasi pada siswa, memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi siswa seperti bimbingan kelompok, bimbingan belajar teman sebaya atau tutorial sebaya, memberikan layanan konseling bagi siswa, memberikan layanan orientasi, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian selanjutnya, sesuai pengalaman saya di mana sekolah dasar, ada beberapa teman saya yang bila dipanggil ke ruang guru, kemudian ia merasa deg-degan dan ragu untuk menemui guru dan sering bertanya-tanya sendiri kesalahan apa yang telah diperbuat, apa solusi Ibu dalam mengatasi hal tersebut. Mengatasi agar siswa tidak lagi merasa takut saat dipanggil oleh guru, bisa dengan cara melakukan pendekatan. Pada awal pertemuan dengan siswa, guru perlu melakukan pendekatan agar guru dapat mengetahui karakteristik siswa, seperti halnya siswa takut dipanggil oleh guru karena siswa belum mengenal guru tersebut dengan baik, sehingga siswa berasumsi negatif kepada dirinya sendiri. Untuk itu, pendekatan sangat penting agar memberikan kesan yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya, apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan yang Ibu alami bersama siswa sehingga terjadi hubungan yang kurang baik atau ketidaksukaan pada setiap kedua belah pihak? Sampai sejauh ini, dari wawancara yang penulis dapat tidak ada ditemukan informasi mengenai pengalaman yang kurang menyenangkan sehingga memiliki hubungan yang kurang baik antara kedua belah pihak. Kemudian, apakah ada program bimbingan konseling kepada peserta didik? Ada. Proses pelaksanaan program ini proses yang meliputi pemberian layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan menggunakan strategi yang pemberian layanan adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dengan memanfaatkan teknik diskusi, role playing, dan teknik lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Materi layanan yang akan diberikan mencakup materi-materi yang dapat membantu siswa. Kemudian, apa tips untuk meraih kesuksesan? Beberapa tips untuk meraih kesuksesan yaitu menentukan tujuan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, seperti dari aspek finansial dan
pekerjaan. Kemudian untuk mencapai tujuan yang disampaikan harus fokus pada setiap tindakan dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah tindakan yang saya lakukan mampu mendukung tercapainya tujuan hidup yang saya cita-citakan? Dan terakhir, jadilah orang yang berpendidikan untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Terima kasih. Selanjutnya, saya Rahmadini, NPM 18161166 akan menjelaskan tentang analisis pembahasan permasalahan. Jadi permasalahan yang kami dapat itu ada 4, dan analisisnya yang pertama, siswa merasa kesulitan dalam setiap pembelajaran matematika. Siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran matematika ini karena biasanya matematika itu tidak lepas dari pembelajaran yang ditakutkan oleh siswa, seperti misalkan terdapat banyak rumus, soalnya yang menyulitkan siswa dan siswa takut mencoba. Lalu pembelajaran matematika juga terkadang bersifat abstrak, jadi siswa perkembangan intelektual siswa tuh kurang digunakan. Jadi menurut Hamalik tahun 1982 halaman 139, hal-hal yang mengakibatkan kegagalan atau setidak-tidaknya menjadikan gangguan dalam kemajuan belajar disebut sebagai kesulitan belajar. Selanjutnya, kesulitan belajar diartikan oleh Soleh tahun 1999 halaman 35 sebagai kendala-kendala yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam belajar. Jadi dapat dikatakan kesulitan belajar adalah kendala-kendala yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam belajar dan mengakibatkan kegagalan atau setidak-tidaknya menjadikan gangguan dalam kemajuan belajar. Dalam pembelajaran matematika, seringkali siswa sulit untuk menyerap materi yang dijelaskan oleh guru. Lalu mencoba rumus-rumus itu terkadang membingungkan untuk siswa karena banyaknya rumus yang digunakan. Lalu siswa selalu diberikan soal-soal secara rutin yang sulit untuk dikerjakan. Jadi siswa itu merasa takut untuk mengerjakan soal-soal matematika. Lalu untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, ada pun upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah terdapat pada Meritus Tanot 2020 halaman 66 sampai 68. Yang pertama ada pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, peningkatan keterampilan belajar, dan yang kelima pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Hal ini sejalan bila diterapkan pendekatan remedial untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan siswa, sejauh mana pemahaman siswa, dan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesulitan. Bimbingan ini memfokuskan kepada kelemahan-kelemahan yang dialami siswa. Jadi remedial ini merupakan suatu upaya untuk perbaikan apa yang belum diketahui siswa dan apa kekurangan siswa dalam pembelajaran tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu adalah siswa tidak mengerjakan tugas ketika daring atau online karena kurangnya bimbingan dari orang tua. Robert L. Gibson dan Marian H. Michel memiliki pendapat bahwa bimbingan adalah sebuah proses bantuan individu dalam menentukan hidupnya. Bantuan ini dibutuhkan di rumah, sekolah, masyarakat, dan di segala bentuk lingkungan individu tersebut. Sebab kesulitan belajar seperti ini dikutip dari buku Meritus Tanot tahun 2020 halaman 64, ada faktor yang menyebabkan timbulnya masalah belajar pada siswa sehingga kurang maksimal dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu adanya faktor fisik dan psikis dari anak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal itu biasanya itu dari lingkungan siswa, yaitu orang tua, sekolah, dan lain-lain. Proses pembelajaran di rumah itu kadang tidak menyenangkan, makanya siswa itu merasakan kesulitan. Tidak ada teladan dari orang tua untuk belajar, tidak tegas atau tidak konsisten dalam mengasuh anaknya, khususnya dalam hal mengasuh untuk belajar. Misalnya saat belajar diajak pergi ke mall dan lain-lain. Sedangkan penjelasan untuk faktor eksternal kurikulum, pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, cara guru mengajar tidak jelas, suasana dan tempat belajar di sekolah yang tidak mendukung, adanya bullying dan lain-lain. Untuk itu perlu adanya dilakukan pendekatan preventif yang dilakukan oleh konselor sebagai upaya untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan ini. Yang ketiga ada siswa yang sering mendapatkan nilai yang rendah dan dalam kegiatan pembelajaran karena
siswa ini terkadang menggunakan handphone atau bermain game dibandingkan belajar. Perkembangan teknologi mungkin memang cukup pesat dan memudahkan siswa untuk belajar pada saat ini, mengakses berbagai macam informasi untuk membantu siswa belajar. Namun terkadang disalahgunakan oleh siswa. Siswa terkadang menggunakan handphonenya untuk bermain game dan lain-lain. Untuk itu perlu adanya pendekatan krisis dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena hakikatnya pendekatan krisis itu adalah usaha pendekatan yang dilakukan oleh konselor kepada individu yang memiliki masalah. Masalah yang dimaksud siswa kecanduan bermain game. Kemudian pihak BK membantu menangani masalah yang dihadapi oleh konseli, sehingga diharapkan peserta didik dapat memperlihatkan perubahan-perubahan yang diharapkan merupakan keberhasilan yang dapat memberikan peserta didik kebahagiaan. Guru fokuskan untuk peserta didik. Yang keempat, ada kegiatan ketika kegiatan pembelajaran dilaksanakan, siswa lebih memilih melakukan aktivitas sendiri seperti bermain dengan teman-temannya dibandingkan mendengarkan guru yang sedang menyampaikan materi di kelas. Dalam kutipan Mary Kudu Sutanot 2020 halaman 91, tugas perkembangan menurut Robert J. Hackford adalah sebagian tugas yang muncul pada satu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Kegagalan akan timbul penolakan bagi masyarakat, kekecewaan bagi individu, dan kesulitan tugas perkembangan lainnya. Adapun tugas perkembangan pada masa anak-anak yaitu belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan, pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang, belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita, belajar menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani, memiliki kemerdekaan sosial, pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. Lalu dalam hal ini tahap perkembangan harusnya sejalan dengan aspek-aspek pembelajaran lainnya, yaitu fisik, psikis, serta emosional, sosial, dan moral. Hal ini sudah alami pada siswa SD. Siswa yang lebih suka bermain dibandingkan mendengarkan guru. Kemudian siswa lebih menyukai berinteraksi dengan teman sebayanya dan lain sebagainya. Untuk itu, guru harus mengetahui karakteristik siswa melalui kegiatan yang dilakukan siswa, agar guru bisa melihat potensi yang ada pada diri siswa untuk dikembangkan menjadi keuntungan bagi siswa yang mau di sekolah. Untuk itu, pendekatan perkembangan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini merupakan usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Dalam hal ini, pihak konselor akan membantu individu, memudahkan individu dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena pada hakikatnya setiap individu memiliki potensi dan kekuatan. Kekuatan itu berbeda-beda dan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. Pendekatan ini juga lebih mutakhir dan proaktif. Dalam pendekatan perkembangan, kebutuhan akan layanan bimbingan konseling SD muncul dari karakteristik dan permasalahan perkembangan anak didik, baik permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosi, maupun bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.